Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saga Sufiardiani dari kelompok 4. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati mengacu pada variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati pada tingkat gen, merupakan variasi genetik yang ada di dalam spesies yang menyebabkan perbedaan sifat dan penampilan luar antar individu dalam spesies tersebut. Misalnya adalah keragaman warna pada bunga mawar. Selanjutnya adalah keanekaragaman pada tingkat jenis atau spesies, merupakan keragaman berbagai jenis spesies makhluk hidup yang dapat diamati dari bentuk, ukuran, kebiasaan hidup, dan ciri khas lainnya. Contohnya adalah keragaman jenis kucing seperti kucing Persia, Angora, dan Sphinx, serta keragaman jenis burung seperti burung merak, elang, dan beo. Yang terakhir adalah tingkat keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang merujuk pada variasi berbagai jenis ekosistem atau habitat yang ada dalam suatu wilayah atau planet beserta interaksi kompleks antara komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau lingkungan fisik dalamnya. Contohnya adalah hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, terumbu karang, hutan konifer, dan lain sebagainya. Di Indonesia terdapat 3 wilayah persebaran fauna, dan persebaran fauna itu sendiri termasuk dalam persebaran pada tingkat ekosistem dan spesies. Jadi, fauna Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah karena faktor geologi, adanya laut dalam yang menjadi penghalang, serta perbedaan iklim dan lingkungan yang membuat hewan berkembang secara berbeda. Materi yang pertama yaitu mengapa fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah fauna yang terbagi menjadi 3 wilayah antara lain fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Karena pengaruh secara geologi, letak geografis, serta garis pemisah alami. Penjelasan yang pertama karena sejarah geologi dan letak lempeng. Indonesia berada di pertemuan 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Pada masa lampau, sebagian wilayah Indonesia pernah menyatu dengan benua Asia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sebagian lagi menyatu dengan benua Australia seperti Papua dan Kepulauan Aru. Ketika daratan terpisah akibat naiknya permukaan laut, hewan-hewan yang terjebak berkembang sendiri-sendiri sehingga terbentuk perbedaan jenis fauna. Yang kedua ada garis pemisah fauna atau zoogeografi. Garis Wallace memisahkan fauna asiatis dan fauna peralihan melintasi Selat Makassar dan Selat Lombok. Garis Weber memisahkan fauna peralihan dan fauna australis. Garis-garis ini muncul karena adanya laut dalam atau palung Makassar dan Laut Banda yang sejak dahulu sulit dilewati hewan darat. Yang ketiga, iklim dan kondisi lingkungan. Bagian barat atau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan iklimnya mirip Asia, cocok untuk fauna asiatis seperti gajah, harimau, dan badak. Bagian timur seperti Papua dan Kepulauan Aru, iklim dan lingkungannya mirip Australia, cocok untuk fauna australis seperti kanguru dan cendrawasih. Wilayah tengah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku menjadi zona peralihan dengan fauna endemik seperti anoa, babi rusa. Dari kelompok 4 akan menjelaskan 5 contoh hewan asiatis. Yang pertama ada orang utan. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki rambut panjang dan berwarna kemerahan. Kedua, memiliki lengan sangat panjang dan kuat untuk berayun dari dahan ke dahan. Yang ketiga, memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi dan mampu menggunakan alat. Yang keempat, hewan frugivora atau pemakan buah, tetapi juga memakan daun, kulit pohon, dan serangga. Yang kelima, hidup secara soliter atau dalam kelompok kecil. Persebarannya adalah hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, ada
harimau Sumatera, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki loreng hitam yang rapat dan berwarna orange. Kedua, ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan subspesies harimau daratan Asia. Yang ketiga, memiliki selaput di antara jari-jarinya yang membuatnya dapat berenang dengan baik. Yang keempat, merupakan hewan karnivora puncak atau apex predator yang berburu rusa, babi hutan, dan monyet. Yang kelima, hidup soliter dan sangat teritorial. Persebarannya hutan daratan rendah dengan pegunungan di Pulau Sumatera. Yang ketiga ada badak berjula 1. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki culak tunggal di atas hidungnya yang terbuat dari keratin atau bahan yang sama dengan kuku. Kedua, kulitnya tebal dan berlipat-lipat menyerupai baju zirah. Yang ketiga, ukuran tubuh sangat besar, dapat mencapai berat lebih dari 2 ton. Yang keempat, herbivora, pemakan daun, ranting, dan tunas pohon. Yang kelima, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, tetapi penglihatannya buruk. Persebarannya, Taman Nasional Ujung Kulon atau Jawa Barat, merupakan habitat terakhirnya di dunia. Yang keempat, ada gajah Sumatera. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki belalai panjang yang multifungsi untuk bernafas, memegang, mandi, dan minum. Yang kedua, memiliki sepasang gading pada jantan dan betina. Pada betina berukuran lebih kecil. Yang ketiga, herbivora raksasa yang dapat menghabiskan ratusan kilogram makanan per hari, seperti rumput, daun, dan buah. Yang kelima, kulitnya berkerut dan berwarna abu-abu. Persebarannya hutan dataran rendah di Pulau Sumatera. Yang kelima, ada owa Jawa. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki rambut berwarna abu-abu. Kedua, tidak memiliki ekor. Ketiga, memiliki lengan yang sangat panjang untuk berayun di kanopi hutan. Keempat, hidup berpasangan dan akan berkicau keras di pagi hari untuk menandai teritorinya. Kelima, herbivora yang terutama memakan buah-buahan tetapi juga daun dan bunga. Persebarannya hutan tropis di Pulau Jawa bagian barat, merupakan primata yang sangat terancam punah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan peralihan. Hewan peralihan adalah spesies hewan yang ditemukan di Indonesia bagian tengah atau zona Wallace yang memiliki ciri khas perpaduan antara fauna asiatis dan australis. Ciri hewan peralihan yang pertama adalah campuran antara tipe asiatis dan australis. Hewan peralihan menunjukkan karakteristik yang merupakan gabungan dari kedua tipe fauna yang dominan di wilayah barat, Asia, dan timur, Australia, Indonesia. Ciri yang kedua ada hewan endemik. Banyak spesies hewan peralihan yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu saja, menjadikannya hewan endemik. Ciri yang ketiga ada tidak berbulu atau kurang berbulu. Beberapa hewan peralihan memiliki ciri tidak berbulu atau bulunya tidak lebat, seperti babi rusa atau tapir. Dan yang terakhir, ciri yang keempat, yaitu burung khas. Wilayah ini juga memiliki burung-burung unik dengan ciri khas tertentu, seperti burung maleo. Untuk contoh hewan peralihan, saya akan menyebutkan 5. Yang pertama ada komodo, yang kedua ada anoa, yang ketiga babi rusa, keempat tarsius, dan kelima yang terakhir ada burung maleo. 5 contoh hewan australis. Yang pertama, kanguru. Kanguru memiliki kantung untuk membawa anaknya, memiliki kaki belakang yang besar dan kuat untuk melompat, dan hidup berkelompok. 2. Koala. Koala memiliki kantung untuk anaknya, memakan daun eukaliptus, tubuh berbulu tebal, dan suka memanjat pohon. 3.
Kuskus. Kuskus juga merupakan hewan yang berkantung, memiliki ekor panjang untuk berkelantung, dan aktif pada malam hari. Yang keempat, burung kasuari. Burung besar yang tidak bisa terbang, memiliki kepala bertanduk keras, berkaki kuat untuk berlari cepat dan menendang. Terakhir, hewan platypus. Hewan ini merupakan hewan yang menyusui namun bertelur. Hewan ini memiliki paruh yang seperti bebek, berkaki selaput, dan pandai berenang. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan sederhana mengenai keberagaman fauna. Fauna di dunia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perbedaan iklim, kondisi geografis, dan lingkungan hidup. Setiap wilayah memiliki jenis hewan yang khas dan berbeda. Misalnya, fauna asiatis, australis, dan peralihan di Indonesia. Keberagaman ini menunjukkan betapa kayanya alam serta pentingnya menjaga kelestarian agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.